Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya selamat pagi Sobat Tani, senang sekali saya Putri dan juga rekan saya Vika Novianti yang alhamdulillah hari ini kembali berkesempatan untuk menjumpai Sobat Tani semua di acara Tani on Stage, yaitu adalah talk show kekinian yang dipersembahkan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Dan tentunya hari ini pada tanggal 23 Juni 2023, Tani on Stage hadir di halaman kantor Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Bogor, tentunya dengan tema pentingnya paspor hewan kurban Anda. Boleh dong tepuk tangan Bapak Ibu dan juga teman-teman yang ada di sini biar hari ini semakin semangat ya. Tadi kita sudah cek ombak ya Kakak Vika ya. Dan pokoknya yang hadir di sini harus semangat sampai dengan akhir acara nanti. Ya, kita juga tidak lupa untuk menyapa Sobat Tani juga dan Tani Lovers yang juga menyaksikan acara ini melalui YouTube TV Tani Indonesia. Halo Sobat Tani dan juga Tani Lovers, selamat pagi. Dan kami ucapkan juga selamat pagi dan selamat datang Bapak Kuncoro Boga Andri selaku Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Baik, dan untuk Sobat Tani yang hadir secara langsung, jangan lupa untuk tetap aktif, antusias, terutama nanti ya kalau misalkan ada poin-poin yang penting jangan lupa dicatat. Yang mau ditanyain, disimpan pertanyaannya, ditanyakan pada sesi tanya jawab. Karena kenapa Kakak Vika? Karena kita akan bagi-bagi hadiah eksklusif dari Humas Kementerian Pertanian bagi teman-teman Sobat Tani yang berani bertanya kepada narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Wih, tepuk tangan dong untuk kita semua. Luar biasa. Kayak tadi ya, tadi udah aktif pokoknya nanti sampai akhir kayak gitu, oke? Oke, lanjut Kakak Vika. Langsung saja ya kita akan memanggil para narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Baik, yang pertama kita panggil yang pertama Bapak Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk dapat bergabung di atas bersama kami Bapak. Boleh tepuk tangan dong, kita sambut bareng-bareng. Untuk selamat datang dan selamat bergabung Bapak Kapus, Bapak Dr. Hewan Agus Susanto MSI. Monggo, mungkin sebelah sini Pak. Oh dari situ. Di sini aja, biar nggak lewati nanti. Siap. Oke. Dan selanjutnya kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, Bapak Insinyur Kusno Rozaki MM. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan Bapak, sebelah sini Bapak, mohon izin. Iya. Nah, selamat pagi Bapak. Silahkan monggo sebelah sini. Baik Sobat Tani, selanjutnya kita sambut bersama-sama Koordinator Program dan Evaluasi Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selamat pagi Ibu Dokter Hewan Iif Syarifah Munawaroh MFPIT. Selamat bergabung Ibu. Baik, waduh, Ibu nih satu-satunya wanita cantik yang ada di sini nih. Oke, dan selanjutnya kita sambut bersama-sama Ketua Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia, Bapak Yudi Guntaranur. Bapak selamat datang. Selamat pagi Bapak, silahkan. Monggo Bapak. Boleh sebelah Kakak Vika. Ya, sudah baik, lengkap, sudah lengkap. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman Sobat Tani supaya bapak-bapak di sini dan juga ibu yang cantik semangat ya. Oke, Kakak Vika. Ya, Putri, tadi berbicara soal paspor hewan kurban. Ternyata hewan kurban juga membutuhkan paspor. Tidak hanya kita yang sebagai manusia yang membutuhkan paspor sebagai identitas penting untuk perjalanan ke luar negeri, ternyata hewan kurban juga penting. Saya juga penasaran apakah di dalam paspornya ada foto-fotonya, selfie pas foto begitu ya Bapak Ibu. Ada pas foto kambing gitu ya. Nah ini penting banget Vika, kalau misalkan manusia kan pakai untuk perjalanan gitu ya ke luar negeri. Nah kalau kambing ternyata kalau mau pergi-pergi itu juga butuh paspor. Nah paspor ini nanti yang menjadi pertanda begitu ya bahwa kambing, domba ataupun sapi ternyata telah terverifikasi atau layak gitu untuk dipasarkan ataupun disebarluaskan dan juga nantinya dikonsumsi begitu ya. Nah mungkin untuk langsung saja Vika kita akan cari tahu seperti apa sih paspor
pentingnya paspor domba atau kambing atau sapi ini untuk ternak. Langsung saja kita mungkin ke pembicara yang pertama ya, Vika ya. Mengenai Permentan nomor 17 tahun 2023 tentang tata cara pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan di wilayah NKRI. Dan tentunya di sini bersama dengan Bapak Dr. Dr. Hewan Agus Susanto MSI. Bapak Kapus, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Pak, ini berbicara soal tadi ya kita bilang ada paspor. Sebetulnya mungkin boleh dijelaskan dulu Pak tentang Permentan nomor 17 ini. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, peternak apapun jenis ternaknya itu ada satu potensi risk yang harus diperhitungkan, yaitu penyakit. Ya, penyakit baik oleh karena virus, bakteri atau karena parasit, dan penyakit itu bisa menular. Penyakit bisa berpindah dari hewan ke hewan, bahkan ada juga zoonosis hewan ke manusia atau manusia ke hewan juga ada. Oleh karena itu, dengan berkembangnya ilmu kedokteran hewan maupun veterinary science, maka pemerintah Republik Indonesia sudah berupaya bagaimana supaya penyebaran penyakit itu terkendali, terkontrol. Salah satunya produk regulasinya adalah Permentan 17 tahun 2023. Dengan Permentan itu diatur bagaimana ketika ternak mau berpindah harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan yang akan diperiksa oleh dokter hewan di tempat asalnya. Jadi tidak sembarangan hewan keluar masuk karena perlu pengontrolan kesehatan. Asalkan sehat, maka penyakit tidak akan mudah menyebar. Saya dan Bapak Ibu semuanya tahu bahwa negeri kita itu luas sekali dari Sabang sampai Merauke. Bentuknya kepulauan, 17.000 lebih pulau yang kita miliki. Maka penataan lalu lintas ini perlu dilakukan. Seperti contohnya kita di wilayah kota, ada Pak Kepala Dinas yang nanti akan banyak memberikan informasi juga, karena di sini banyak hewan masuk. Dan alhamdulillah kita punya tokoh nasional peternakan, Pak Yudi, yang pasti akan lebih memahami bagaimana peternakan di negara kita ini. Jadi prinsip itu, penyakit itu disebabkan salah satunya oleh mikrobiologi, sehingga ketika perpindahan perlu pencermatan, perlu pengamatan, perlu pemeriksaan oleh petugas dokter hewan yang berwenang yang ada di daerah tersebut, sehingga nantinya bisa mengeluarkan surat SKKH, sehingga nantinya bisa memberikan perlindungan bahwa hewannya itu dalam kondisi sehat, tidak menjadi sumber penyakit. Saya kira demikian. Oke, lalu Pak, bagaimana proses pengeluaran dan pemasukan surat-surat rekomendasi kesehatan untuk rekomendasi kota yang dituju ataupun yang dikeluarkan begitu Pak? Oke, tentu saja ternak itu harus diperiksa, kemudian dengan petugas kemudian akan diberi keterangan bahwa ternak ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang bisa bepergian. Jadi ada pengajuannya, kemudian ada pemeriksaan oleh yang petugas yang berwenang, dan nanti akan mendapatkan surat yang dikeluarkan oleh dinas. Secara sederhana sebetulnya nggak susah-susah untuk kita, dan ini memang membutuhkan kesadaran semua pihak, masyarakat kita. Ya, sudah saatnya negeri kita itu lebih disiplin, lebih peduli pada keseluruhan, kesemuanya, sehingga kita semuanya bisa menjaga peternakan Indonesia ini bebas dari penyakit menular. Pengalaman kemarin betul-betul adanya PMK itu memukul kita. Banyak sapi, banyak ternak kita yang mati gara-gara PMK ataupun roboh, sehingga nilai ekonominya akan berkurang. Ini sangat-sangat merugikan di dunia peternakan kita. Nggak boleh terjadi lagi. Kita harus memberikan kekuatan, semua bekerja bersama-sama, baik peternaknya, baik petugasnya, baik itu swasta, baik itu pemerintahan, semua satu
yaitu sebagai warga negara Republik ini tidak terpisah-pisah, kita adalah satu kesatuan dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Kita sama-sama bekerja sama demi bangsa dan negara. Demikian. Nah, berarti Pak, kalau misalkan nih Pak, saya punya peternakan Pak di Jawa, terus ada pembeli saya nih Pak dari luar Jawa, berarti saya kan harus punya surat keterangan kesehatan dulu Pak ya. Ini saya harus melapornya kemana Pak? Di dinas yang asal sana, Bapak harus peternaknya harus konfirmasi mau kemananya juga dan ternak yang mana, dan nanti tidak hanya administrasi, memang harus diperiksa untuk menjamin bahwa ternak itu dalam kondisi prima. Oke, berarti harus dari surat keterangan kesehatan dari dokter dulu, setelah itu kita bisa mengajukan untuk surat rekomendasi pengeluaran, begitu ya Pak ya? Oke. Nah Pak, ketika misalkan saya juga peternak dan saya ingin mengirimkan hewan ternak saya keluar daerah. Nah ketika dalam perjalanan, hewan saya dalam keadaan sehat awalnya, tapi ketika di dalam perjalanan kena virus, kena virus. Nah apa tindakan dari pemerintah gitu Pak? Sebetulnya kita di pos-pos penjagaan antar wilayah itu sudah ada. Jadi ada pemeriksaannya, ada yang memeriksa secara administrasi, kesehatannya, kemudian cek ya. Karena hewan yang sakit, salah satunya hewan yang infeksius itu bisa dilihat dari suhu tubuhnya. Jadi di situ ada petugas paramedik atau medik yang akan kontrol suhu tubuh, akan kontrol kecepatan dari nafas dan sebagainya. Kalau ada yang sakit tentu saja harus dilakukan pengobatan dan penjagaannya supaya tidak menyebar kemana-mana. Ada perlu karantina, kita juga menyediakan di ujung sana ada karantina kandang. Seandainya ada ternak yang sakit, maka harus dipisahkan karena mengurangi sebaran. Saya kira itu. Kita petugas sudah banyak yang ada di dalam lalu lintas antar kabupaten, antar provinsi. Ya. Hewan ternaknya dikembalikan ke daerah asal atau dikarantina dulu? Bisa dikarantina, bisa dikembalikan, nggak boleh disebarkan supaya tidak menyebar kemana-mana. Tujuannya bukan merugikan petani, mohon maaf, ini sebetulnya untuk menekan penyebarannya. Nanti teman kami dari Ibu Dokter Iif bisa juga menambah, ya karena dia master epidemi, dan dari Pak Kadis, dari peternak, pembisnis kita, Pak Yudi yang ribuan peternak di bawah organisasi beliau akan memberikan masukan-masukan. Berarti di setiap wilayah yang dilewati oleh ternak tadi bakal ada pos ya Pak ya? Ada pos, ada petugas. Selalu dilihat ya kondisinya itu sehat atau tidak. Betul. Di perjalanan begitu ya? Betul. Oke. Nah Pak, sertifikat keterangan sehat ini pada hewan hanya berlaku pada Idul Adha aja kah? Atau kan semua hewan ternak wajib memiliki surat keterangan? Sebetulnya untuk semua peternakan, karena kita waspada wabah ini baik waktu Idul Adha maupun tidak Idul Adha. Dan kita berdoa semoga tahun ini dan tahun berikutnya kita terbebas dari penyakit menular, karena sangat-sangat merugikan petani, peternak kita. Oke, harapannya Pak dengan diterbitkannya Permentan nomor 17 tahun 2023 ini seperti apa? Harapannya dengan adanya peraturan ini menjadi pegangan dari baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, provinsi maupun kabupaten bisa bersinergi saling menjaga kesehatan ternak yang ada di dalam peredarannya. Baik pembinaan di kandang, pembinaan dalam perjalanan maupun sampai pembinaan dalam sampai tujuan. Saya kira demikian. Ya, Oke. Luar biasa. So, tadi boleh tepuk tangan dong untuk Bapak Dokter Hewan Agustus Santo MSI. Dan Bapak terima kasih tadi sudah berbincang sama kita. Kita akan lanjut dulu ya Pak ya ke pembicara yang selanjutnya. Ini teman-teman masih berkaitan dengan kalau tadi kan kita membahas tentang distribusinya begitu ya, perjalanannya, kebijakannya. Kebijakannya. Nah untuk topik yang selanjutnya ini adalah kebijakan juga nih Kak Vika ya. Kebijakan dari DKPP Kota Bogor saat Idul Kurban di tengah wabah begitu ya, kita bisa katakan ya, ada wabah PMK dan juga wabah LSD. Ya walaupun ya Kakak Vika kita sama-sama tahu bahwa sekarang ini PMK sudah melandai dan harapannya ya insya Allah ya
zero case begitu ya. Iya. Benar-benar nol, di mana-mana udah nggak ada PMK begitu. Tapi kan itu tidak menjadikan kita lalai. Tapi justru kita memperkuat ya. Benar. Dengan kebijakan-kebijakan dan juga langkah-langkah strategis yang diperkuat oleh pemerintah gitu ya. Mohon izin saja diingat, Apa tuh, selain dalam pengaturan lalu lintas, yang perlu ditekankan dan dipegang oleh para peternak kita adalah biosecurity, biosafety dari perkandangan. Supaya di kandang pun dalam pemeliharaan tidak mudah keserang penyakit masuk, baik itu nanti kebersihan, baik itu desinfektan, baik itu bentuk perkandangan yang tertutup, tidak sembarang hewan, karena bisa saja dari hewan liar pun bisa membawa penyakit. Jadi biosecurity, biosafety-nya kandang juga perlu diperhatikan supaya kita dalam kondisi kuat semuanya, kuat dalam pemeliharaan, kuat dalam perjalanan, baik kuat dalam sampai tujuan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bapak untuk tambahannya. Nah, kita mungkin bergeser lanjut ke Pak Kusnul. Kusnul. Pak Kusnul, ini sudah sejauh mana persiapan Kota Bogor menghadapi Hari Raya Idul Adha? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pembicara. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Saya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Salah satu sub bidang yang ada di kami adalah menyangkut peternakan. Selain ada kegiatan ketahanan pangan, perikanan, hortikultura, salah satunya ada bidang peternakan dan ada RPH juga. Nah, di kami menjelang Idul Adha ini kami sudah salah satunya kegiatan yang kami lakukan adalah seperti contoh yang sekarang dilakukan oleh Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kerjasama ini yang menjadikan model untuk kami bisa punya program kegiatan yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Ini model yang awal yang akan kita lakukan, mudah-mudahan di lapak-lapak ternak yang lain akan bisa kita samakan standarnya seperti ini. Ini namanya juga ada standar ya, jadi ini yang mungkin yang akan lebih baik. Nah, dengan pusat standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan ini dan juga dengan vokasi PB serta PDHI, kami melakukan kegiatan ini rutin tiap tahun dan ini setelah 3 tahun berhenti Pak ya. Ini tahun kegiatan ke-21 yang dimulai lagi, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik. Ini salah satu model program kita untuk melakukan kegiatan terhadap hewan-hewan ternak yang akan yang ada di Kota Bogor. Yang kedua, dengan Permen 17 2023 juga kami mencoba untuk lebih teliti lagi, artinya semua hewan yang kita rekomendasikan untuk masuk Kota Bogor saat ini kurang lebih sekitar hampir 20.000 dan yang masuk di Kota Bogor sekitar 19 ribuan dan kebutuhan Kota Bogor sebenarnya hanya 4.500 hampir 5.000, 4.900 hampir 5.000. Nah, ini yang kita harapkan rekomendasi yang kita keluarkan bisa dipergunakan oleh peternak ini dari asalnya dengan sebaik mungkin. Artinya hewan yang masuk Kota Bogor ini jangan sampai hewan yang tidak layak untuk dikurban maupun untuk dikonsumsi seperti itu. Artinya dari asal produsen ya, kota atau kabupaten penghasilnya ini akan ada keluar surat pengeluaran dan SKKH-nya. Begitu dalam perjalanan tadi disampaikan juga kemungkinan sakit ada. Nah, begitu sampai di sini kami juga dengan kewenangan veterinernya mencoba untuk mengecek kembali kepada kesehatan hewannya untuk bisa memeriksa hewan-hewan yang masuk tadi. Artinya begitu sampai juga kami akan mengeluarkan SKKH-nya. Artinya masyarakat lebih terjamin lagi, lebih nyaman lagi untuk bisa memilih hewan-hewan ternaknya yang memang sudah layak yang ada di Kota Bogor untuk bisa dijadikan kurbannya. Seperti itu. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa kami lakukan terus untuk kami kerjasamakan dengan baik itu nanti dengan PDHI, dengan advokasi terhadap hewan-hewan yang ada di lapak ternak yang sekarang ini cukup menjamur di Kota Bogor. Yang tadi ada sekitar kurang 5 ribuan hewan ternak tadi. Mudah-mudahan kami bisa terus memantau dan memonitor serta mengendalikan terhadap kondisi kesehatan hewan tadi. Begitu juga nanti menjelang pemotongan hewannya yang ada di DKM,
Ini juga menjelang H-1 akan kami coba cek kembali, begitu juga pada saat pemotongannya, artinya terhadap daging hewannya sendiri kami akan coba untuk periksa kembali seperti itu. Itu. Berarti selalu diperiksa ya Pak ya, ketika sampai di Bogor kemudian diperiksa ulang, terus ketika misalkan Pak ternyata ditemukan adanya penyakit seperti apa, apalagi kan ini ada LSD ya Pak ya, penyakit kulit bentol-bentol begitu, dan juga ada PMK, penekanannya seperti apa Pak kalau di Bogor? Artinya gini, kalau ditemukan itu ada penyakit, ini kita menyarankan untuk diganti hewannya. Jadi kepada peternak, satu, lapak-lapak tadi, hewan ini bisa jangan dibuat untuk kurban. Ini kita sarankan seperti itu dan jangan dijual dulu. Kalau sudah untuk ada di DKM atau untuk disiap di kurban, untuk dipotong, ini kita juga sarankan untuk diganti. Kalau memang kondisinya sudah mendesak, kita akan terus memantau terhadap daging hewannya nanti, apakah layak atau tidak, seperti itu. Jadi kita terus memonitor sampai pada hari hanya hingga hari tasriknya, 3 hari ke depan. Jadi 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ini yang kita akan cek terus seperti itu. Oke, nah Pak, meskipun PMK dan LSD di Kota Bogor ataupun di Indonesia telah melandai, tapi sudah seberapa banyakkah jumlah hewan ternak yang sudah divaksin PMK dan LSD Pak di Kota Bogor? Untuk hewan ternak yang kita coba vaksin, baik PMK maupun LSD, data kami di sini kurang lebih sekitar banyak nih. Kami sudah mendatanya kurang lebih dari kebutuhannya tahun 2022 untuk PMK kita terus lakukan, dan itu sudah dilakukan vaksin sebanyak 1.549 ekor. Jadi kurang lebih sekitar 1.549 ekor ini sudah kita vaksin terhadap sapi, kerbau, dan domba. Nah, dari sekian ini terbagi ada 828 ekor ternak yang mendapat vaksin pertama, 721 ternak vaksin kedua, dan tahun 2023 ini kami juga sudah melakukan vaksin sekitar 369 ekor. Ini merupakan vaksin booster. Jadi ini yang kami sudah lakukan terhadap vaksin PMK, sedangkan LSD ini juga kami sudah melakukan untuk vaksin sekitar 130 ekor sampai dengan bulan Juni kemarin. Nah, jadi ada yang kami lakukan secara dari dinas maupun secara mandiri yang kami terus pantau seperti itu. Artinya total kurang lebih sekitar 260 sudah dilakukan vaksin untuk LSD. Nah, ini yang kami terus lakukan upaya-upaya untuk mengawasinya seperti itu. Berarti sebagian besar kan memang sudah divaksin begitu Pak ya. Nah, kalau yang belum divaksin ini boleh dijual nggak Pak kalau di Bogor? Nah, ini yang tadi kita cek lagi kesehatannya terhadap hewan-hewan ternak tadi. Nah, kan kami begitu diternak, begitu sampai di sini juga hewan yang masuk belum tentu dengan SKKH yang ada di sana dalam 1-2 hari perjalanan mereka sehat, si ternaknya nih. Nah, ini yang kita coba untuk lakukan pengecekan kembali terhadap kesehatan hewan tadi. Kalau memang ini kita langsung keluarkan SKKH untuk bisa layak dijual. Berarti asalkan ternaknya sehat gitu Pak ya, saat diperiksa ya? Ya. Oke. Ya, Pak Kadis, kan Kota Bogor ini merupakan salah satu sentra produksi hewan ternak yang terbanyak juga begitu ya, dari Bogor didistribusikan ke daerah-daerah lainnya. Nah, berarti Kota Bogor ini aman dari penyakit sehingga masyarakat Kota Bogor maupun masyarakat Indonesia lainnya aman ya Pak untuk menjalankan ibadah Idul Adha di tahun ini ya Pak? Insya Allah kami terus memantau dan mengendalikan terhadap kondisi ternak yang ada di Kota Bogor, mobil khusus ternak-ternak yang akan dikurbankan. Mudah-mudahan petugas kami juga tidak lengah dan kami terus bekerja sama dengan baik itu dari vokasi maupun dari yang terlibat bekerja sama dengan kami untuk terus bisa memonitor terhadap kondisi hewan ternak ini hingga nanti di hari H pemotongannya. Artinya kami berharap hewan yang ada di Kota Bogor yang baik itu yang akan dikurbankan maupun yang menjadi kebutuhan secara regional Jabodetabek ini bisa termenuhi secara kesehatannya itu. Oke, Pak, mungkin terakhir nih Pak, himbauan untuk masyarakat Bogor Pak supaya merasa aman saat beribadah Idul Adha. Himbauan kami kepada warga masyarakat Kota Bogor sebaiknya memilih dulu terhadap ternak yang akan dikurbankan, seperti itu. Dari kondisi kesehatannya, contoh kalau kita datang ke balai di sini, BHQ di sini, ini lengkap semua administrasinya.
sampai kepada SKKH yang akan dikeluarkan untuk hewan kurban yang akan dikeluarkan. Itu yang saya menyarankan yang memang sudah artinya bersertifikat ya, seperti itu. Yang kedua, kami menyarankan juga sebaiknya hewan ini dari ciri-ciri yang ada, syarat umurnya mencukupi untuk menjadi hewan kurban dan secara kesehatan juga terpenuhi seperti itu. Yang ketiga juga kami menyarankan, kami punya RPH. Hari tasrik itu sampai dari hari H sampai hari tasrik itu ada 4 hari dan ini bisa dimanfaatkan untuk para pengkurban untuk memanfaatkan RPH kami yang ada di Bubulak untuk standar dari pemotongannya juga memang bisa terpenuhi di sana. Artinya di sini saya berharap semua masyarakat ini bisa layak membeli hewan kurban dan layak mendapatkan pelayanan pemotongan yang memang sesuai dengan syariah agama, seperti itu. Oke, boleh Sobat Tani berikan tepuk tangan untuk Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis Husnul. Boleh Pak? Mohon izin, sehubungan ini kegiatan kita juga paralel, kami turun dulu karena ada kegiatan-kegiatan yang harus kami cek juga, kunjungi, dan saya kira pembicara di depan Ya. dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih pada Tani on Stage ini. Saya kira terobosan komunikasi yang luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Jadi ini apa namanya ya, komunikasi yang mobile, betul-betul mobile dan keren sekali, dan semoga sukses. Kami mohon izin saya kunjungan ke kegiatan ini. Mohon maaf. Terima kasih Pak Kapus, Pak Agus Santo atas waktunya yang telah berkenan hadir. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak. Yang kedua juga saya mau izin juga nih mewakili Pak Wali lagi kegiatan yang lain. Siap. Jadi tadi sudah ditunggu juga jam 11 dan saya izin juga Bapak Ibu narasumber dan peserta dari on stage di sini. Saya berharap mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti kegiatan ini dan dapat berkurban di hari tanggal 10 Zulhijjah di Idul Adha seperti itu. Terima kasih. Saya juga pamit semuanya. Kepada pembawa acara saya mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan Sobat Tani. Terima kasih untuk Pak Kadis atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya Bapak. Baik. Terima kasih, Terima Pak. kasih Bapak. Bapak mohon izin boleh bergeser. Nah, supaya kita semakin dekat. Oke. Sepasang nih. Kita sepasang ya Pak ya. Iya Putri, nah tadi kita sudah berbicara soal lintas dan juga soal kebijakan Permentan nomor 17 tahun 2023. Kini sekarang kita mau membahas tentang hewan kurban yang ternyata tidak hanya sehat, tapi juga harus aman, harus asuh, aman, sehat, utuh, dan juga yang pastinya halal. Nah seperti yang ada di kegiatan pada hari ini ada bursa hewan kurban. Nah di mana itu ada syaratnya juga asuh ya Bu Iif ya. Nah mungkin kita akan bincang seperti itu lebih jauh, seperti apa sih asuh itu dan kenapa harus asuh tuh Bu? Boleh dijelaskan dulu Bu terkait dengan asuh barangkali ya tadi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya bicara asuh, mungkin saya bisa bicara dulu terkait dengan bursa hewan kurban. Oke. Alhamdulillah untuk bursa hewan kurban yang ada di PSI PKH ini adalah merupakan kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya, dan ini merupakan inisiasi dari para pendahulu sebelumnya. Dan kegiatan ini adalah diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Instrumen Pertanian melalui Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, di mana kegiatan ini adalah untuk melayani masyarakat agar mendapatkan ternak yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Gitu ya. Baik, kalau bicara aman sebetulnya pasti kembalinya adalah kepada konsumennya ya, yaitu manusianya itu sendiri gitu. Jadi kalau kita bicara ternak hidup yang ada, diharapkan untuk calon-calon hewan kurban ini adalah memiliki hewan ternak yang aman. Aman dalam hal ini aman
tidak menularkan penyakit kepada hewan lainnya maupun tidak menularkan kepada manusia. Nah ini yang kita takuti adalah justru yang hewan bisa menularkan kepada manusia atau istilah lainnya itu zoonosis. Nah dari sisi hasil dari penyembelihan juga kita harus mempertimbangkan keamanan juga. Jika daging yang sudah disembelih, harapannya dia tetap aman, tidak tercemar dari mikrobiologi, tidak tercemar dari hal-hal yang bersifat fisik dan juga yang bersifat kimia yang bisa bersifat toksin ya, bersifat penyakit yang menimbulkan penyakit untuk manusia dan bahaya untuk dikonsumsi. Itu baru bicara aman ya. Baik, sekarang kita berbicara terkait dengan S, yaitu sehat. Harapannya memang yang dibeli oleh para pembeli dimanapun berada, dia harus mendapatkan ternak calon hewan kurban yang sehat. Ini tidak saja karena aturan yang ada, tetapi juga aturan Islam juga itu merupakan salah satu syarat juga ya, bahwa memang yang harus dibeli itu adalah ternak yang sehat gitu. Nah, saya jadi teringat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34, di situ memang dikatakan bahimatul an'am gitu ya. Jadi memang hewan-hewan yang dimaksud itu hewan apa saja gitu. Jadi bahimatul an'am, jadi hewan-hewan ternak. Nah, hewan-hewan ternak yang ada di Indonesia itu yang biasanya dikurbankan adalah sapi, kambing, dan domba. Sehingga harapannya dengan fokus kepada sapi, kambing, dan domba ini, gitu ya, para pembeli itu bisa mendapatkan ternak yang sehat, dan setelah disembelih pun kondisinya tetap sehat, gitu ya. Dan yang ketiga yaitu utuh, gitu ya. Jadi kalau beli hewan kurban itu kita harus melihat juga dari sisi keutuhan hewan ternaknya. Jadi kita harus melihat dari anatominya, fisiologisnya gitu ya, dan juga kondisinya apakah ada cacat tubuh begitu ya. Jadi kita harus mulai dari matanya, apakah matanya buta gitu ya. Terus lihat tanduknya, apakah tanduknya sempurna. Terus apakah kita lihat kakinya, apakah kakinya pincang. Terus kupingnya juga apakah kupingnya ada sobekan dan sebagainya begitu ya. Begitupun ekornya, apakah ekornya terputus atau tidak. Artinya bahwa hewan yang kita beli itu adalah dalam kondisi yang utuh ya. Katanya kan kambing yang nanti kita kurbankan itu nanti akan menjemput kita katanya di surga. Jadi harapannya yang menjemput itu memang hewan kurban yang sempurna begitu ya. Dan dari sisi setelah penyembelihan daging pun harapannya daging yang kita dapatkan kepada para penerima hewan kurban juga dalam kondisi yang utuh. Artinya tidak teracuni oleh zat-zat lain begitu ya. Jadi dia benar-benar dalam kondisi murni sebagai daging sapi atau daging kambing, bukan daging campuran misalkan ya. Jadi memang harus utuh. Lalu yang terakhir adalah yang terpenting bagi umat Islam dalam penyelenggaraan hewan kurban ini adalah mendapatkan ternak atau hewan yang halal. Halal adalah ternak yang memang memenuhi syarat, gitu ya, memenuhi syarat. Pertama apa? Pertama bahwa hewannya bukan hewan curian ya. Jadi hewan benar-benar halal kita beli begitu ya. Lalu yang kedua dari faktor memenuhi syarat umur gitu ya, kita harus melihat dari sisi dari cara melihat umur juga bisa dilihat dari tanduknya, bisa dilihat dari giginya gitu ya. Misalkan gigi umur 1 tahun atau ya 2 tahun itu ada ciri-ciri tertentu terkait dengan pergantian giginya begitu ya. Kalau misalkan domba itu dari beberapa manhaj begitu ya, itu tuh ada aturannya kalau domba itu minimal 6 bulan sampai dengan 1 tahun bisa jadi hewan kurban begitu ya. Untuk kambing itu harus 2 tahun menuju ke 3 tahun, dan juga untuk sapi adalah 2 ke 3 tahun begitu ya. Jadi syarat-syarat itu juga yang perlu kita perhatikan, tidak asal beli gitu ya, tidak asal ngelihatnya cakep gitu ya, tetapi ternyata dari
hal-hal lain juga kita harus pertimbangkan juga dari sisi kehalalannya. Begitupun nanti pada saat tata cara penyembelihan, kita juga harus melihat apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Karena sangat disayangkan kalau tidak sesuai dengan tata cara penyembelihan hewan kurban yang benar, itu bisa dikategorikan tidak sesuai dengan syariat. Nah, Bu, kalau kita lihat nih Bu, di sini kan banyak kambing dan juga domba yang dijual ya Bu ya. Ya. Nah, yang ada di sini tuh berarti yang sudah terjamin asuh atau bagaimana Bu? Dan bagaimana penyeleksiannya gitu? Baik, dari sisi kita sih menjamin ya, kita menjamin bahwa hewan-hewan kurban yang ada, calon-calon hewan kurban ini merupakan hewan kurban yang asuh. Karena kalau kita bicara terkait dengan persyaratan, kita sudah memiliki SOP-nya, standar operasionalnya gitu ya, untuk memenuhi syarat bahwa hewan kurban yang kita tampilkan gitu ya di bursa hewan kurban ini adalah memang hewan yang bisa dikategorikan asuh. Sehingga sebelum keluar nanti jual beli begitu ya, kita sudah memberikan sertifikat kesehatan hewan juga, dan juga sebelum ternak itu datang ke sini juga sudah kita cek juga dengan syarat-syarat tertentu, dokumen-dokumen tertentu yang harus menjadi syarat bahwa hewan kurban ini layak untuk diperjualbelikan. Begitu. Oke, nah untuk peternaknya sendiri Bu, yang ingin bergabung menjadi bagian mitra bursa hewan kurban ini seperti apa Bu? Maksudnya peternaknya? Iya, peternaknya ingin menjadi bagian di sini gitu Bu. Oke. Ingin ikut jual di sini gitu Bu? Oke. Mungkin boleh tidak kalau saya bicara dulu sejarahnya nih? Oh boleh Bu, silakan Bu. Kebetulan saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan senior tercinta saya, Prof. Ismet. Sebetulnya sejarahnya adanya pendirian bursa hewan kurban ini awalnya seperti apa gitu ya. Jadi memang BHQ ini kan baru berdiri atau diselenggarakan pada tahun 2000. Pada saat itu terjadi banyak kasus penyakit antraks. Ya. Kasus penyakit antraks sehingga banyak masyarakat yang resah gitu ya, dan akhirnya ragu untuk membeli hewan kurban, dan ini berdampak kepada para peternak yang banyak gitu ya, presentasi penjualannya itu menurun. Nah, dengan adanya fenomena seperti itu, Kapus yang pada zamannya dulu gitu ya, almarhum Profesor Kusuma menginisiasi untuk membuat bursa hewan kurban ini gitu ya. Jadi alhamdulillah waktu itu mungkin bursa hewan kurbannya masih sangat sedikit jumlahnya, dan juga peternaknya mungkin hanya baru sekitar peternak di Bogor-Bogor yang bisa bergabung gitu ya, dan juga dari domba dan kambing yang memang dipelihara oleh pada saat itu Balitnak ya, atau Puslitbang Peternakan, sama-sama untuk dijual di bursa hewan kurban ini. Dan dengan berjalannya waktu, karena kita juga sudah menginjak kepada bursa hewan kurban ke-21, akhirnya peminat peternak itu semakin banyak gitu ya. Jadi sekitar 13 sampai dengan bahkan di tahun 2018 itu sekitar 20 peternak yang bergabung gitu ya bersama kami, dan sudah mempercayakan fasilitas ini gitu ya. Karena apa? Karena keberadaan bursa hewan kurban ini merupakan salah satu fungsi sosial pemerintah dengan pelayanan masyarakat begitu ya. Jadi memang ini perlu ada gitu, perlu ada sarana-sarana yang mendukung seperti halnya yang sudah diinisiasi di bursa hewan kurban ini. Dan alhamdulillah peternak-peternak yang setia, yang walaupun sudah 3 tahun kita hibernasi gitu ya, tapi alhamdulillah mereka masih respon ketika kami undang lagi, walaupun mungkin tidak sebanyak bazar-bazar sebelumnya, karena mungkin ini semacam uji coba juga ya buat para peternak, karena sudah 3 tahun tidak hadir bersama-sama di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang mengalami penurunan juga jumlah peternaknya sekitar 13 peternak, dan itu ada di wilayah sekitar Bogor, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Seperti itu. Nah terus tadi Bu, kalau misalkan mau daftar gimana Bu? Untuk peternaknya?
Oke, kalau daftar kan sebetulnya kita juga sudah ada semacam komunitas peternak ya. Jadi kita juga sudah punya data inventaris terkait dengan kelompok peternak di Indonesia. Mungkin nanti juga salah satunya narasumber di samping saya gitu ya, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Itu juga salah satu partner untuk memberikan informasi kepada para kelompok ternak yang ingin menjual ternaknya di sini. Oke, terima kasih Bu Iif atas penjelasan yang sangat luar biasa. Bursa Hewan Kurban hadir di tengah-tengah masyarakat menjadi solusi ya. Betul. Dimana kalau kemarin ada tantangan PMK dan LSD, pemerintah menghadirkan bursa hewan kurban untuk memilih hewan-hewan ternak terbaik gitu. Ya, jadi masyarakat nggak usah ragu, nggak usah bingung kalau mau cari hewan kurban yang sehat, yang asuh tadi ya, yang sudah terjamin begitu ya. Nah, bisa langsung datang ke bursa hewan kurban. Boleh tepuk tangan dong Sobat Tani untuk Bu Dr. Iif. Ya, selanjutnya kita beralih ke Pak Yudi. Yudi. Oke, kalau tadi kan perihal lalu lintas ternak, kemudian ada bursa hewan kurban. Nah, Pak Yudi, ini kan Pak Yudi selaku Ketua Himpunan Peternakan Domba dan Kambing Indonesia. Bisa diceritakan nggak Pak, mungkin lebih ke industri peternakan kambing dan domba di Indonesia itu seperti apa? Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bu Selamat Dokter. pagi. Selamat pagi Pak. Jadi pada dasarnya peternakan domba kambing di Indonesia itu masih bersifat tradisional pada umumnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini kita mengembangkan HPDK yang namanya konsep klaster industri peternakan domba kambing. Tentu saja ini nanti bisa menjadi satu jawaban bahwa meningkatnya, karena kalau kita lihat di market sekarang di pasar, bahwa ternak ini bukan lagi industri yang kecil, kurban, apalagi kalau domba kambing ada akikah. Itu industri yang luar biasa. Umat Islam di Indonesia sangat banyak, lalu juga mampu, juga sekarang paham. Karena kalau dulu itu, zaman dulu kita lagi kecil, orang tua kita itu mungkin ya dari segi ekonomi belum terlalu mampu, juga dari segi kepahaman, apalagi akikah belum terlalu paham. Tapi sekarang itu rata-rata umat Muslim itu adalah mampu dan paham. Sehingga kalau kita bicara ternak khususnya untuk kebutuhan keagamaan, ini luar biasa. Jadi kalau kita bicara kurban, akikah itu adalah industri yang besar. Sehingga kita beternak pun harus berubah. Tidak bisa sekarang hanya misalnya ternak sambilan di rumah, karena marketnya besar. Ini kalau kita bicara Bogor aja tadi Pak Kadis mengatakan sekian ribu ekor. Kalau dari 1-2 ekor peternak bayangkan ngumpulkannya dari mana saja. Tapi nanti kalau sudah terintegrasi itu akan lebih mudah. Maksudnya dalam ini kedepannya kita mempersiapkan berubahnya paradigma beternak kita dari yang sifatnya sederhana tradisional menjadi lebih terorganisir, bersatu dalam satu kelompok dan memudahkan dalam nanti sistem budidayanya. Maksudnya bukan berarti harus peternakannya besar-besar, perusahaan bukan. Tapi peternak-peternak itu berkelompok membentuk satu kawasan beternak yang nanti skalanya adalah skala industri gitu. Nah, terkait dengan kurban nih Pak, dan juga tantangan PMK dan LSD, dampak yang dirasakan peternak pada saat itu seperti apa Pak? Tahun lalu itu kalau istilahkan kita peternak, kita itu kan habis COVID ya Mbak ya, habis COVID. Lalu awal tahun itu COVID itu kan udah mereda. Karena 2 tahun itu kita kurban itu ya, Ibu juga bursa kurbannya berhenti kan? Ya sama, kita ngumpulin ternak pinggir jalan aja dilarang. Ngumpul-ngumpul dilarang, orang motong juga di masjid mulai agak berkurang. Istilahnya itu kita kalau mau lari pagi itu udah pakai sepatu, pakai training, kayak ketabrak motor. Nah, karena ada penyakit, wabah penyakit PMK. Nah, ini yang berdampak sangat kuat adalah pada saat setelah COVID itu orangnya yang dibatasi, setelah ada outbreak PMK itu hewannya dibatasi. Alhamdulillah untuk penyakit di ruminansia kecil kambing domba mungkin LSD nggak ada, jadi hanya PMK aja. Sekarang ada PPR tapi kelihatannya tidak semasif zaman PMK tahun lalu. Nah itu berdampak sekali. Jadi kita akhirnya kemarin tuh agak sedikit tutup mata. Ya maksudnya gini, petani itu butuh uang. Kurban itu adalah lebarannya para peternak gitu. Mereka menjual dengan harga yang
lumayan memberikan insentif. Kalau mereka tidak bisa jual ternaknya di kurban, mereka ya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Di tahun lalu itu kita agak-agak nutup mata lah. Peternak nakal juga gimana dah, memang nggak bisa ditahan lagi, ditutup sebelah kiri, masuk sebelah kanan kan gitu. Itu jadi kucing-kucingan, tapi itu yang terjadi. Tapi alhamdulillah tahun ini, saya lihat dalam setahun ini kawan-kawan Ibu Dokter Hewan, beserta pemerintah, dengan seluruh stakeholder berupaya keras untuk melakukan vaksinasi secara masif. HPDKI itu pertama yang ikut sama-sama mengimport vaksin. Yang non pemerintah nih, Prof. Jadi alhamdulillah sekarang sudah terkendali. Apalagi dengan sekarang ada lagi Permentan 17 sehingga dilonggarkan dan ini membuat lalu lintas ternak domba kambing itu lebih smooth, pasti lebih mudah. Kalau tahun lalu saya yakin itu akan sulit mendapatkan SKKH atau namanya sertifikat veteriner. Tahun ini kemarin kita juga sosialisasi dengan BNPB. Kita sudah ada Permentan 17, lalu SK BNPB 01, itu insya Allah itu sangat dimudahkan untuk mendapatkan sertifikat atau namanya sekarang namanya sebut sertifikat veteriner yang ditandatangan oleh VOV ya, pejabat otoritas veteriner. Jadi alhamdulillah tahun ini harusnya bergairah. Cuma sayang juga barusan saya dapat juga berita dari Ketua Kabupaten Kota Bogor, Pak, libur panjang ini ternyata ada sebagian orang lebih baik berlibur daripada berkurban katanya gitu. Waduh, ini berarti Apalagi perlu konser nih Pak, banyak konser di mana-mana. Ya, banyak konser, udah habis sama Coldplay katanya. Udah habis sama Coldplay. Tapi seenggaknya di tahun ini tadi ada permentan dan juga ada regulasi-regulasi yang membantu, sudah cukup membantu para peternak untuk comeback begitu ya Pak ya? Oh iya, ya mengalir. Sekarang itu mengalir. Jadi istilahnya kita punya sumber ternak bisa di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, kan Bogor ini sebetulnya pusat pasar ya, Jabodetabek. Mengalir semua ke sini, tidak ada hambatan insya Allah. Oke, dan tadi juga secara industri juga sudah disebutkan bahwa peternakannya terintegrasi, kemudian ada korporasi. Nah, kita juga mendengar istilah peternakan kambing domba yang dengan model closed loop. Nah, ini boleh dijelaskan sedikit nggak Pak? Nah, jadi dalam 5 tahun terakhir, kami di HPDKI ini karena perintah Pak Presiden juga, jadi Pak Presiden itu inginnya melihat namanya peternak rakyat yang memang skala industri. Nah, tapi kan sulit juga Pak, kita harus menggabungkan. Jadi sekarang itu digabungkan lah, namanya closed loop kawasan, namanya closed loop peternakan domba kambing. Jadi kita tuh kumpulkan peternak, lalu upscaling, jadi skala usahanya tingkatkan. Lalu kita carikan juga inklusi keuangannya dengan KUR, kredit usaha rakyat. Alhamdulillah, dulu KUR hanya 25 juta, sekarang udah 100 juta. Jadi kalau beli domba kambing, let's say harganya 3-4 juta, bisa 30 sampai 25 ekor sama 30. Itu satu orang. Lalu kita kumpulkan misalnya 8 orang. Jadi ada 200-250 ekor satu lokasi. Nah ini yang disebut closed loop. Untuk kita mudah untuk membina peternak dalam closed loop itu. Dan mereka lebih bisa berproduksi atau berbudidaya dengan lebih efektif dan efisien. Nah ini yang kita kembangkan. Jadi kita ada kembangkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu juga ada di luar Jawa. Dan ini juga memudahkan apalagi dalam sistem sekarang outbreak penyakit. Nah, yang namanya tadi katakan Pak Kapus, itu adalah yang disebut dengan biosecurity. Kalau satu-satu kan orang susah biosecurity-nya. Kalau ini berkumpul, satu kawasan, kalau ada disemprot alat-alatnya, mungkin tamunya juga harus juga masuk ke biosecurity. Jadi sehingga itu terjamin kesehatannya, lebih mudah. Yang kedua vaksinasi juga mudah. Kan kita susah, ada vaksin sekian 50 dosis misalnya untuk ternak domba. Yang satu di gunung, yang satu di lembah. Wah, ini udah seharian ini vaksin belum habis-habis. Kalau sekarang bawa vaksin satu botol 50 ekor satu lokasi habis. Itu memudahkan. Jadi memang kedepannya harus berubah paradigma beternak ini sehingga karena istilahnya sekarang karena PMK ini juga bukan penyakit main-main dan tidak mudah juga membebaskan dari penyakit ini kayak suatu saat bisa aja muncul. Jadi vaksinasi biosecurity itu penting. Nah jadi paradigma kita beternak pun harus berubah. Istilahnya kan kalau dulu ada kita hidup bersama COVID, sekarang kita hidup beternak bersama PMK. Karena mungkin perlu waktu, nggak tahu buku dokter nih, mungkin 5-10 tahun baru kita bebas lagi gitu. Oke. Nah berarti closed loop ini juga mendukung keberhasilan para peternak ya Pak? Harapannya Pak Yudi sendiri seperti apa nih? Oh kita sekarang nge-push, karena gini,
Dari sisi keuntungan itu peternak lebih baik. Jadi sisi permodalan tersedia, pemerintah menyediakan sangat besar kredit usaha rakyat. Jadi tinggal kita itu yang perlu adalah off-take. Off-take itu mungkin saya lebih mengajak para ketua-ketua HPDKI kabupaten, kota atau di provinsi menjadi off-taker. Jadi off-taker itu penjamin daripada para peternak. Karena biasanya kalau ketua-ketua itu orang-orang yang sudah cukup mapan lah ya dalam beternaknya. Nah itu menjadi off-takernya. Sehingga para anggota yang di wilayah-wilayah itu masuk menjadi closed loop. Ya ini menjadi sekarang modeling yang kita kembangkan di peternakan domba kambing di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dong teman-teman semuanya, Sobat Tani. Dan Kakak Vika, Ya. ini katanya ada aplikasi apa untuk peternak domba dan kambing di Indonesia? Oh, ya. Ada yang ingin ditayangkan Pak, boleh? Nah ini, jadi kalau kita sang beternak, kalau dulu kan beternak, nah sekarang ada aplikasinya. Jadi kalau mau beternak, Aplikasi HPDKI jadi akan menjadi anggota ekosistem HPDKI digital yang bisa mempermudah sudah ada di apps-nya ya. Wow, sekarang canggih ya Pak, serba modern, serba praktis juga ya Pak, tinggal download dan bisa bergabung dengan HPDKI. Betul. Benar. Dan itu tidak mahal juga. Silakan bergabung. Tadi juga Pak Kadis, saya ingin beternak. Oh silakan, tapi download dulu aplikasinya, masuk anggota, baru kita kasih servis. Nah, pelayanan. Jadi kita sekarang Pak Dekan, Pak Prof itu juga HPDKI. Ini yang adik-adik, bapak-bapak semua yang duduk sini mau belajar beternak, ini ada apps-nya, sudah ada. Tinggal nanti yang dari Mac, dari Apple ya, Apple yang belum selesai. Belum. Oke, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk HPDKI. Ini ada aplikasinya, jadi kalau misalkan peternak gitu ya mau gabung, ini gampang sekali dan lebih terjamin nanti di dalamnya ya, karena terbantu dengan korporasi tadi ya Pak ya. Betul. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk para narasumber kita. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan sekarang kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman Sobat Tani yang ada di venue. Kita persilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Wah, langsung 5 nih ya. Wah, mentang-mentang udah dikasih tahu nih bakal dapet Kakak hadiah. yang hijab dulu ya yang tadi. Paling cepat. Ya kamu yang nengok-nengok. Iya. Tolong sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya diperuntukkan kepada siapa. Singkat saja ya Kakak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya Ibu, Bapak, serta rekan-rekan izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmayana Kurnia. Saya perwakilan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, di sini sebelumnya izin bertanya kepada Ibu, bahwasannya tadi telah Ibu jelaskan mengenai ASU, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, sehubungan dengan hewan kurban, ini pastikan ada persyaratan pemilihan dan pemotongan. Untuk persyaratan pemilihan itu sendiri sudah dijelaskan Ibu tadi ke hal-hal yang wajib itu yang aman, sehat, utuh, dan halal. Pertanyaan saya, kan kebanyakan sekarang petani atau peternak itu yang biasanya mengelola hewan kurban itu banyakkan dengan cara tradisional. Sedangkan bahwa kita tahu persyaratan pemotongan hewan kurban dengan baik dan benar itu sangatlah wajib. Bisa pertanyaan saya, Ibu, bagaimana persyaratan pemotongan hewan kurban itu dengan baik dan benar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Ibu mau langsung dijawab? Baik, terima kasih. Dengan Mbak siapa tadi? Izin Bu, Rahma. Mbak Rahmayani ya. Ya. Baik. Betul, kalau misalkan kita beli hewan kurban tidak cukup dengan tadi ya, harus sesuai dengan syariat. Jadi tidak cukup dengan ternaknya yang sehat, tetapi cara penyembelihannya juga sehat. Oleh karena itu di kami sebetulnya tidak saja memberikan fasilitas penjualan hewan bersertifikat, tetapi juga ada misi lain adalah memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat peternak maupun dengan para pengurus masjid gitu. Jadi beberapa acara kegiatan di kami yaitu ada forum dialog, salah satunya itu adalah
bagaimana cara penyembelihan yang benar begitu ya, dan juga bagaimana cara penyaluran dan melihat pengolahan daging yang benar juga seperti itu. Jadi untuk penyembelihan yang benar itu jadi tidak boleh terputus ya. Jadi harus direbahkan dulu gitu ya, direbahkan dulu. Tentunya dibacakan dulu Bismillah ya, dibacakan dulu Bismillah gitu ya, dan disebutkan nama yang nama yang memberikan kurbannya begitu ya, dan juga dalam pemutusan jugularis yang ada di hewan ini harus terputus gitu, dan satu kali saja gitu ya, tidak boleh lambat gitu ya, sehingga untuk cara penyembelihannya mungkin hanya sebatas itu saja yang menjadi pemenuhan syarat. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, gimana Rama? Cukup ya? Terjawab ya? Oke. Satu lagi aja. Silakan. Oke. Gantian ya. Gantian. Tadi Dari sudah IPB. Polbangtan, sekarang IPB. Ya, Mas yang berkacamata, monggo Ya, sebutkan boleh. nama dan pertanyaannya diperuntukkan kepada siapa? Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Lutfan Bima Sakti dari Sekolah Vokasi IPB. Izin bertanya kepada Pak Yudi. Kita sendiri tahu bahwa Indonesia ini mayoritasnya Muslim, dan juga ada 2 hari raya yang ditunggu-tunggu, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dan setiap tahunnya ini permintaan hewan kurban untuk Idul Adha itu terus meningkat. Jadi bagaimana cara dari HPDKI ini memenuhi kebutuhan hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal? Ya, seperti itu. Terima kasih Kakak Lutfan. Boleh Pak Yudi, silakan. Pak Yudi. Ya, jadi waktu kita bertemu Pak Wapres, itu salah satu pesan ke APDK ada satu. Ingat, domba kambing itu selain ketahanan pangan, juga ketahanan ibadah. Jadi kalau kita nggak punya domba kambing, kita masalah nih. Kalau misalnya kita kurang daging, bisa kita impor. Tapi kalau kita kurang untuk hewan akikah atau kurban, apa repot kita nanti. Harus import untuk akikah. Kayak negara-negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, itu mereka harus mengimport hanya untuk kegiatan akikah dan kurban, khususnya di domba kambing. Jadi untuk itu kita sekarang tuh berpikir bagaimana, karena dari seluruh tipikal ternak yang ada di Indonesia, kita boleh sedikit sombong ya, domba kambing ini relatif yang paling berdaulat dibanding sapi, yang importnya mungkin sekarang udah mencapai 40%. Atau misalnya daging ayam juga kita tergantung daripada pakan yang relatif besar, kalau memang sekarang dari bahan baku pakannya. Tapi domba kambing, baik bibit maupun pakannya, itu relatif masih lokal dari Indonesia. Nah ini yang harus kita pertahankan. Saya berbicara juga dengan pemerintah, meskipun mungkin dari segi kebijakan politis, domba kambing ini masih belum dilirik seperti sapi atau dengan tagline-nya swasembada sapi. Kita itu belum dilirik karena memang, tapi saya katakan, kalau tidak diurus ini domba kambing ini, masa mendatang ya kita harus import juga. Penduduk sebanyak ini nggak bisa kita itu tidak ada effort untuk memenuhi kebutuhan khususnya pangan atau misalnya kebutuhan peribadatannya. Hingga kita di APDKI kita jadikan tagline, berdaulat untuk pangan dan berdaulat untuk beribadah. Sehingga kita, apa yang kita lakukan sekarang? Kita bikin yang namanya harus bergairah dulu. Nah ini saya cerita, tahun 2017 saya di Bogor ini dengan Pak Presiden di Istana, itu harga domba kambing murah, boro-boro mau peternak itu pengennya jual, lalu beli motor ngojek gitu. Karena waktu itu harganya cuma 1 juta dapat 3, itu anak domba itu. Harga per kilo hidup waktu itu 20-25 ribu. Yang saya lakukan adalah apa? Saya ketemu waktu itu Pak Mentan, domba kita murah sekali. Apa yang kita lakukan? Ekspor saja. Karena ini orang lain juga butuh. Kita supaya harganya agak meningkat. Akhirnya kita dibuka dengan Permentan nomor 1 2018. Kita diekspor. Ekspor ke Malaysia. Alhamdulillah dengan adanya ekspor, ya istilahnya agak kesedot lah. Ternak domba di dalam negeri yang asalnya berlebih dan harganya murah menjadi mulai sedikit meningkat. Hari ini harganya itu baik sekali. Sehingga ya memang kita juga ekspor berhenti karena ada penyakit, tapi peternak bergairah. Nah, apa yang terjadi setelah bergairah?
betina yang biasanya tiap hari kita potong untuk sate, itu ternak domba betina itu sate tuh. Kalau kita bicara di sebelah kita itu ada sate kiloan, itu 3.000 ekor per bulan kalau nggak salah, itu betina semua. Tapi sekarang betina itu mereka pelihara lagi oleh petani karena anaknya menguntungkan. Bayangkan satu induk kalau anaknya 2, rata-rata domba kita itu domba lokal itu anaknya 2. Itu berapa dapat untungnya? Setahun bisa 3 kali beranak, satu induk bisa dapat 6. Oh, menguntungkan. Akhirnya yang mereka mau jual, mereka pelihara. Dan sekarang banyak peternak baru, makanya kita siapkan aplikasi. Adik-adik muda gini biasanya kalau habis lulus nggak beternak sapi, saya jamin pasti beternak domba kambing karena modalnya cocok ya. Kalau sapi Anda mesti cari duit ratusan juta, kalau domba kambing punya 50 juta jual motor bisa beternak domba kambing gitu. Jadi pasti bergabung sama HPDKI, di download aja. Saya yakin, maka yang saya gerakan adalah yang muda. Kalau yang tua mah udah, mereka mikirnya hanya 1-2 tabungan selesai. Nah yang muda ini udah 2 pengen 3 pengen 10 pengen 100. Sekarang petani saya itu ada yang punya sampai 500 ekor. Petani binaan kita masih muda-muda. Mereka akses udah kur naik lagi. Mereka lebih berani. Jadi itu harus merubah paradigma. Jadi salah satu program HPDKI juga adalah mempersiapkan sumber daya peternak milenial untuk Indonesia Maju 2045. Saya yakin yang tua-tua mah udah harus kita gantikan. Paradigmanya harus berubah. Beternak adalah sebuah kegiatan ekonomi, bukan sambilan, bukan ya daripada nganggur, tapi memang kita harus ya? Itu. Saya contoh, saya lulus peternakan, nggak pernah sekalipun kerja. Tanya Pak Dekan, saya seangkatan sama Pak Dekan, beternak saya, beternak terus. Alhamdulillah sekarang kan jadi industri peternakan gitu. Jadi harus. Dari dulunya sama sedikit, saya zaman kuliah jualan kurban gini, jualan dari kuliah. Dari kuliah Pak? Dari kuliah. Oh, ini Pak Dekan ini teman saya kuliah. Saya dulu jualan gini juga Bu. Saya itulah market Indonesia luar biasa. Nah itu terus dan itu harus ada effort. Tidak bisa karena kita beranak 3 kali 2 tahun, beranak 3 kali, oh pasti besok juga banyak. Tidak. Pertumbuhan penduduk kita, kemampuan ekonomi kita jauh lebih tinggi daripada pertambahan ternak. Jadi harus ada effort. Nah kita sekarang ada introduksi. Nah dengan Pak Prof. Ismet saya kembangkan lagi. Namanya domba cross, Dorper. Itu Wagyu-nya domba. Kalau mau datang ke Bandung, makan. Namanya Dorper Cross. Itu luar biasa. Coba, itu lain, itu untuk konsumsi nanti dombanya. Kita kembangkan juga berbasis nanti domba lokal dan domba impor, disilakan. Gratis Lutfan sama Bapak tuh. Ya, nanti kita bisa jalan-jalan ke sana ya. Oke, khusus untuk pembawa acara gratis. Semangat nih saya nanya tadi. Tapi diliput ya Bu. Oh siap Pak. Saya kasih liputan gratis, restoran saya diliput. Oke. Ya itu yang harus kita lakukan. Terima kasih. Luar biasa, hebat. Keren banget. Boleh tepuk tangan, nih keren banget ya Pak. Regenerasi emang anak-anak muda harus didorong kayak gini nih. Yep. Oke, mungkin sebelum ke akhir acara ya Pak ya, kita boleh memberikan kesempatan untuk Bu Iif dan juga Pak Yudi memberikan closing statement begitu Pak, supaya masyarakat nih nggak bingung lagi nih untuk bisa cari ternak atau domba atau kambing ataupun sapi yang aman tadi. Seperti apa, silahkan. Boleh dari Bu Iif dulu barangkali. Baik, terima kasih. Alhamdulillah di Bogor sudah ada bursa hewan kurban, di mana bursa hewan kurban ini yang awalnya kita memang menginisiasi dari dulunya Pusitbangnak ya, menginisiasi dari kami dan akhirnya bekerja sama dengan DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini juga kita bekerja sama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia Jabar 2 dan juga dengan vokasi IPB untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan hewan kurban. Jadi kalau dari sisi SDM alhamdulillah cukup banyak tim kami untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban dari mulai datang sampai dengan nantinya transaksi hewan kurban pada saat jual beli. Sehingga harapannya hewan-hewan ternak yang berasal dari kami itu akan dijamin aman, sehat, utuh, dan halal. Mungkin itu dari saya ya closing statementnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pak Yadi. Silahkan closing statementnya. Saya hanya gini aja, adik-adik atau bapak-bapak yang hadir sebelum liburan panjang nih, ingat udah beli hewan kurban. Nah, jangan beli tiket pesawat dulu kalau belum beli kurban.
Karena itu udah, kalau kata Pak Ustadz, probismen itu sudah muakkad. Itu udah mendekati wajib kalau udah mampu itu. Jadi jangan sampai mentang-mentang beli Coldplay kemarin, sedang liburan mau ke Labuan Bajo, lupa beli domba, beli kambing. Nah itu satu, ingat, jangan lupa beli hewan kurban sebelum berlibur atau beli tiket Coldplay ya. Masa. Yang kedua, ikhtiar. Kalau mau ikhtiar cari domba bagus, satu, ada kearifan sosial. Misalnya ada tetangga pelihara kambing domba, kita ada interaksi, lihat peliharanya bagus. Pak, besok kalau kurban saya beli ya, gitu. Itu yang paling bagus. Yang kedua, cari yang memang bersertifikat. Misalnya bersertifikat itu misalnya seperti yang telah ditetapkan. Di sini udah ada punya DKPP di rumah potong hewan, biasanya sudah ada tempat-tempat yang memang telah ditetapkan, lalu memiliki surat keterangan sehat. Itu ikhtiar kita. Yang kedua. Yang ketiga, lakukan dengan proper. Nah, sekarang itu udah banyak teknologi, memotong pun saya juru sembelih nih. Bayangkan, jual juga, ya sembelih juga. Maksudnya karena sekarang itu dimudahkan teknologinya untuk menyembelih. Yang penting tahu ilmunya, nanti ke Pak Probismed. Kalau ruminansia kecil, usahakan pakai meja. Jadi tidak di tanah. Ada meja sembelih sekarang. Mudah, pakai stainless, ambil berdiri. Betul kata Bu Dokter, 1 kali tarikan, yang penting pisau tajam. Karena pisau tajam kuncinya. Bacakan dengan nama Allah, selesai, mudahi, selesai. Itu sangat mudah. Sapi pun sekarang ada alatnya, lebih mudah. Jadi mari kita sama-sama, mari kita berkurban sebelum kita berlibur panjang ya, karena ada libur panjang. Oke, kita Terima berikan kasih tepuk tangan Pak Yudi untuk para narasumber dan kita. juga Bu luar biasa. Iif. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih untuk Sobat Tani yang sudah hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga acara TOS kita pada hari ini membawa mencerahkan kita ya, manfaat dan juga pengetahuan seperti apa sih kita harus mencari hewan yang aman, yang sehat dan utuh serta halal tadi untuk berkurban. Dan tentunya Kak Fika? Ya, selanjutnya sebelum kita akhiri penyerahan sertifikat kepada para narasumber. Oleh karena itu kami mengundang dengan hormat Bapak Insinyur Erwin Zulkarnain selaku Koordinator Kelompok Pengelolaan Informasi Publik Kementerian Pertanian untuk dapat menyerahkan sertifikat ataupun cenderamata kepada narasumber yang telah hadir pada hari ini. Nah, untuk teman-teman dokumentasi boleh dibantu untuk mendokumentasikan. Oke. Oke. Ya. Baik. Selanjutnya Dilanjutkan foto bersama ya. Boleh ke depan sedikit Bapak? Agak ke depan, Pak. Izin. Oke. Ya. Boleh ya tepuk tangan untuk para narasumber kita. Oke, dengan demikian berakhir sudah Tani on Stage hari ini, Sabtu 24 Juni 2023. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Erwin Zulkarnain dan juga para narasumber yang telah hadir. Ya, Dr. Semoga Iif. kita bertemu lagi Bapak Terima dan kasih, Ibu di Pak, lain Ibu. kesempatan. Ya, terima kasih, lancar dan sehat terus Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, dan tentunya terima kasih untuk Sobat Tani yang sudah hadir maupun yang sudah menyaksikan melalui TV Tani Indonesia. Saya Putri Mutia dan juga rekan saya. Dan saya Vika Novianti, kita berjumpa lagi di Tani on